Hai para Sundana, sekumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Fortress yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang kisah para prajurit suci yang mempunyai misi untuk mengembalikan kekaisaran yang hampir runtuh dikarenakan hasut dari seorang penyihir yang memiliki kemampuan penyerap tenaga dalam lawannya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini pun diawali dari sebuah tempat makan. Terlihat seorang penari bertopeng yang sedang memainkan tariannya. Di antara kursi dan meja yang tersedia untuk para tamu, terlihat dua orang yang sedang mengobrol serius. Orang itu adalah Linky dan Yayu. Saat itu Yayu mengatakan agar Linky meninggalkannya dan melupakan semuanya karena Yayu memiliki ingatan yang sangat buruk yang ingin ia hapuskan. Dan ia akan mengingat semuanya itu jika terus bersama Linky. Kemudian Linky pun tidak bisa menerima permintaan Yayu karena ia tidak mungkin bisa meninggalkan Yayu. Namun Yayu tetap bersikukuh, lalu ia memutar kursi rodanya dan lalu pergi. Di tempat lain, di sebuah penjara milik Departemen 6, seorang tahanan wanita terlihat sedang ditanyai oleh salah seorang polisi. Namun kemudian polisi tersebut diserang dari belakang oleh seorang wanita yang merupakan kepala Departemen 6. Hingga polisi itu pun tak sadarkan diri. Kepala Departemen 6 itu bernama Jiahua yang kemudian melepaskan tahanan tersebut. Ia pun memberikan wanita itu ramuan dan ketika wanita tersebut meminumnya, maka wajahnya pun berubah. Ji pun mengatakan jika berubah wajahnya, maka dapat berakibat kepada umur yang sangat pendek. Di tempat lain, Linky bersama rekan yang lainnya berdiskusi mengenai tahanan yang berhasil kabur. Namun kemudian Linky berniat pergi ke Departemen 6 untuk ikut menyelidiki masalah tersebut. Ketika tiba di Departemen 6, ia segera masuk dan memeriksa berkas. Ia pun menyelidiki mengenai teknik merubah wajah. Lalu tak lama kemudian Jiahua pun datang dan menjelaskan mengenai teknik berubah wajah tersebut. Ramuan yang diminum untuk merubah wajah itu adalah berupa racun yang dapat memperpendek umur seseorang dan hanya bisa bertahan jika mendapatkan penawarnya. Lalu Linky pun sedikit curiga terhadap Ji karena Ji sangat mengetahui akan hal itu. Sementara itu di istana, sang kaisar berniat mengunjungi rakyatnya tanpa pengamanan. Namun para pelayannya melarangnya karena itu membahayakan nyawa sang kaisar. Akan tetapi, sang kaisar tetap bersikeras ingin pergi. Ketika ia menuruni tangga, para prajurit segera membentuk barisan dengan tameng di depannya yang membuat sang kaisar tidak bisa keluar. Lalu sang kaisar pun marah terhadap prajuritnya. Namun tiba-tiba seorang perdana menteri yang bernama Menteri Chai menerobos barisan dan mempertanyakan niat sang kaisar. Menteri Chai pun menyuruh para pelayan istana untuk memberikan perlindungan kepada sang kaisar. Menteri Chai adalah orang yang bermuka dua. Di depan kaisar ia baik, tetapi di belakang ia seorang pengkhianat. Lalu sang kaisar pun pergi dari istananya menemui rakyatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu di sebuah kota terlihat sangat ramai. Lampion-lampion terlihat menggantung berwarna-warni. Rakyat terlihat bersuka cita. Di sana terlihat juga Yayu dan teman-temannya sedang meramaikan kota tersebut. Kemudian Linky dan Ji bersama anggota Departemen 6 juga sedang bertugas untuk melindungi sang kaisar. Beberapa saat kemudian, perahu yang membawa sang kaisar pun tiba. Dan selain kaisar, ada pula sang pangeran di atas perahu itu. Linky dan Ji dan para prajurit lainnya bersiaga penuh mengawasi sang kaisar. Namun tiba-tiba, dari belakang beberapa prajurit datang dan menyerang perahu yang membawa sang kaisar. Suasana pun menjadi kacau. Para anggota Departemen 6 pun segera melawan penjahat itu. Perahu yang membawa sang kaisar terkena ledakan bom hingga hancur berkeping-keping. Lalu Linky mendatangi perahu yang rusak itu, tapi ia hanya bisa menyelamatkan sang pangeran. Ia tak bisa menemukan sang kaisar. Atas kejadian itu, sang kaisar pun menghilang. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa sang kaisar sudah tewas dalam serangan tersebut.
Namun ternyata sang kaisar berhasil melarikan diri bersama pelayan kepercayaannya yang bernama Qasim Hu. Lalu sang kaisar dan Qasim Hu pun tiba di istana. Kemudian Qasim Hu berteriak untuk membukakan pintu karena sang kaisar telah tiba. Namun dari atas salah satu prajurit melemparkan bola api. Mereka berdua pun lari mengetahui kalau sang kaisar terancam jiwanya. Ketika pintu gerbang sudah terbuka, para prajurit pun langsung mengejar mereka dan sang kaisar pun berhasil bersembunyi sambil mengintip keadaan di jalan. Ternyata keadaan di istana sudah kacau. Sang kaisar dianggap sudah mati akibat serangan di sungai waktu itu, sehingga dirinya kini dianggap sang kaisar palsu yang harus dibunuh. Lalu Qasim Hu pun meminta sang kaisar untuk datang menemui Zhang Huo yang merupakan pemimpin prajurit suci istana, karena dipastikan hanya Zhang Huo lah orang yang akan mempercayainya. Kemudian agar dapat mengelabui semua prajurit, Qasim Hu pun memakai jubah sang kaisar agar sang kaisar tetap aman sampai menuju tempat prajurit suci di istana. Sementara itu, Ling Qi datang menemui Yayu, kemudian memintanya untuk kembali menjadi prajurit suci untuk mencari sang kaisar. Saat itu Ling Qi yakin bahwa sang kaisar masih hidup. Akan tetapi Yayu menolaknya, karena Yayu memiliki dendam pribadi kepada sang kaisar. Dikarenakan dahulu, keluarganya dieksekusi mati atas perintah sang kaisar. Ia tak sudi membantu sang kaisar dan menyuruh Ling Qi pergi dari sana. Setelah Ling Qi pergi, Yayu pun segera mengajak salah satu temannya untuk pergi ke markas prajurit suci. Karena jika sang kaisar masih hidup, mungkin dia akan pergi ke sana. Yayu berniat membalas dendam pada sang kaisar. Sementara itu sang kaisar telah tiba di markas prajurit suci, lalu menerobos masuk dan menanyakan keberadaan Zhang Huo. Di dalam sudah ada Yayu yang menunggunya. Saat itu sang kaisar tidak tahu kalau ia sudah diincar oleh Yayu. Sementara Yayu hanya bisa menahan dirinya agar tidak segera membunuhnya saat itu juga. Di tempat lain, Ji dengan mengenakan gaun memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya adalah Tuan An dan anaknya Xian. Xian kini sudah merubah menjadi pohon. Dia hanya bisa terduduk dengan bagian bawahnya berupa akar pohon yang sangat panjang dan sebagian wajahnya tumbuh akar pohon. Ji merupakan pelayan setia Tuan An sekaligus pacar si orang pohon ini. Kemudian ia melaporkan kepada Tuan An mengenai kondisi saat ini dan rumor kematian sang kaisar. Tuan An adalah orang yang mendalangi ini semua dan bekerja sama dengan Perdana Menteri Chai agar jika sang kaisar mati, Menteri Chai bisa menjadi sang kaisar selanjutnya. Setelah Tuan An keluar, saat itu Ji memeluk Xian. Ji mengatakan kebingungannya bahwa ia sebenarnya tidak ingin berkhianat kepada negara. Xian pun menyuruhnya agar tidak perlu menuruti kata-kata ayahnya. Di markas prajurit suci, Bibi Poise yang merupakan ibu angkat Yayu masuk dan menanyakan keberadaan sang kaisar. Para pelayan pun membuka sebuah tirai dan sang kaisar ada di dalam sedang meringkuk dengan keadaan terkuak dan mulut disumpal dengan kain. Sang kaisar pun didudukkan dan mereka melepas kain yang tersimpan di mulutnya agar ia bisa makan. Sang kaisar pun bertanya dengan marah mengapa dirinya diperlakukan seperti ini dan siapa mereka semua. Lalu Yayu pun mengatakan dengan nada yang sangat marah bahwa ia adalah anak dari sebuah keluarga yang dieksekusi mati atas perintah sang kaisar. Lalu sang kaisar pun bersedia jika mereka akan membunuhnya saat ini. Namun entah kenapa Yayu tidak bisa membunuh sang kaisar. Di sebuah jalan, Ling Qi bersama Departemen 6 menemukan mayat Qasim Hu yang mengenakan jubah sang kaisar. Dari situlah mereka tahu jika sang kaisar masih hidup. Kemudian dari kejauhan, Ling Qi melihat seorang pelayan memberikan surat kepada Ji dan mengatakan jika surat itu dari Tuan An. Lalu Ling Qi pun mencurigai Ji. Setelah itu mereka bertiga datang ke kedai untuk makan bersama dan untuk membahas masalah ini. Namun tiba-tiba dari luar sekelompok prajurit menyerang mereka. Mereka pun langsung melawannya. Kemudian para prajurit itu pun menaiki atap menuju sebuah kamar tempat sang kaisar berada. Di sana sang kaisar pun keluar dan meminta tolong. Akan tetapi para prajurit justru malah menyerang sang kaisar. Untungnya Yayu segera melindunginya dan menghabisi mereka dengan kemampuannya.
Linggi dan rekan-rekannya pun datang ke kamar itu dan kaget melihat sang kaisar ada di situ. Lalu Yayu menceritakan kenapa sang kaisar bisa ada di sini. Kemudian mereka pun membahas rencana perlawanan terhadap Tuan An yang kini sudah menguasai istana. Linggi juga berkata kalau sepertinya Ji berkhianat dan berada di pihak Tuan An. Kemudian sang kaisar berencana pergi ke suatu tempat untuk mengumpulkan para prajurit. Zhang Huo pun meminta Linggi beserta lainnya untuk mengawali sang kaisar. Ketika di luar, Linggi datang menemui Yayu dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya dan hanya Yayulah yang ada di hatinya. Dalam misi mengawal sang kaisar ini, ada kemungkinan Linggi tak akan bisa kembali lagi. Yayu yang memiliki kemampuan bisa membaca pikiran, merasakan kesungguhan Linggi, lalu ia pun memeluk Linggi. Ketika mereka semua sedang makan bersama, di luar tiba-tiba para prajurit pun datang menutup pintu markas prajurit suci. Lalu prajurit berteriak untuk membakar tempat itu atas perintah Ji. Mereka pun melemparkan panah api ke atas tempat itu, sehingga tempat itu pun terbakar. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat itu sang kaisar bersama Linggi dan yang lainnya sedang beristirahat di sebuah kota. Namun tiba-tiba dari atas terlihat beberapa bola api yang sengaja dilemparkan. Kericuhan pun terjadi. Kemudian mereka segera melindungi sang kaisar. Tak lama kemudian, datanglah Zhang Huo dan Yayu untuk mengalahkan mereka semua. Akan tetapi Tuan An pun tiba datang bersama para prajuritnya, dan di belakang Tuan An ada Ji yang diperkenalkan oleh Tuan An sebagai pelayan setianya. Dugaan mereka pun tepat bahwa Ji adalah seorang pengkhianat. Lalu terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Tuan An dan Zhang Huo. Saat itu, Zhang Huo mengeluarkan kekuatannya dan membentuk bola api besar yang mengelilinginya. Lalu Tuan An pun masuk dengan kekuatannya dan menghisap habis kekuatan milik Zhang Huo. Kemudian Zhang Huo pun tak sadarkan diri. Yayu yang melihat itu hendak menolong Zhang Huo, namun Linggi segera mengajaknya pergi dari tempat tersebut karena sangat berbahaya. Di tempat persembunyian, Yayu menangis dan marah terhadap dirinya sendiri karena ia sudah mempercayai Ji. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri atas terbakarnya tempat prajurit suci yang di dalamnya ada Bibi Pois dan pelayan yang lainnya yang sudah seperti keluarganya sendiri. Sementara itu di istana, terlihat sang kaisar masuk bersama Tuan An dan disambut oleh para prajurit dan juga Perdana Menteri Cai. Kemudian sang kaisar mengumumkan bahwa ia akan turun tahta dan memberikan tahtanya kepada Tuan An sambil berlutut di hadapan Tuan An. Para prajurit dan pelayannya yang mengikuti sang kaisar pun menyampaikan keberatannya dan meminta sang kaisar untuk mempertimbangkan lagi keputusannya itu. Akan tetapi, Perdana Menteri Cai yang berpihak kepada Tuan An mengatakan jika keputusan sang kaisar adalah yang terbaik. Tuan An kemudian berkata, jika ada seorang menteri yang selama ini telah korup, sehingga harus langsung disingkirkan, sambil melirik pada Menteri Cai. Saat itu Menteri Cai pun kaget, karena selama ini ia mendukung Tuan An, tapi ternyata Tuan An menyingkirkannya begitu saja. Kemudian seorang prajurit langsung menghunuskan pedangnya pada Menteri Cai, dan Menteri Cai pun langsung tewas. Kemudian Tuan An pun mengatakan jika pengkhianat bukan hanya Perdana Menteri Cai, ia pun segera memerintahkan Zhang Huo untuk maju ke depan. Zhang Huo pun maju, akan tetapi Tuan An heran kenapa ikatan Zhang Huo dilepas begitu saja. Lalu Ji yang ada di situ pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk melemparkan serbuk, hingga sang kaisar yang terkena serbuk itu tiba-tiba berubah wujud menjadi wanita tahanan di awal film tadi. Rupanya sang kaisar gadungan ini mengelabui semua penghuni istana agar Tuan An bisa menjadi sang kaisar baru. Kemudian tiba-tiba sang kaisar yang asli pun datang dan bertepuk tangan melihat pertunjukan itu. Ia pun datang bersama dengan keempat pembela kebenaran dan prajurit lain yang masih setia kepadanya. Kemudian sang kaisar berkata kepada prajurit yang kini berpihak kepada Tuan An, jika mereka menyerah maka sang kaisar akan memberikan ampunan. Kemudian Ji dan prajurit yang berbaris di samping Tuan An pun satu persatu mundur dan kembali berpihak kepada sang kaisar dan langsung menyerang para pasukan Tuan An. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan.
Lalu wanita itu pun segera menyerang Ji. Kemudian Yayu membantu Ji untuk melawan wanita tahanan tersebut. Ketika Ji menusukkan pedangnya kepada wanita tahanan itu, wanita itu ternyata menyimpan jarum beracun dan langsung menusukkannya pada tubuh Ji. Wanita tahanan itu pun mati, tapi Ji juga dalam keadaan sekarat di pangkuan Yayu. Ji mengatakan kepada Yayu bahwa semua orang yang ada di prajurit suci yang ia bakar dalam keadaan aman dan selamat. Lalu Ji pun mati dengan tenang. Kini hanya tinggal Tuan An yang tersisa. Mereka pun bersama-sama menggabungkan kekuatan untuk melawan Tuan An. Namun Tuan An yang terlalu kuat. Sang kaisar yang selama ini merasa malu karena selalu dilindungi dirinya sendiri dan tidak memiliki kekuatan apapun. Hingga sang kaisar maju dan menusukkan pedangnya kepada Tuan An. Tapi Tuan An segera mengeluarkan kekuatan untuk menyerang sang kaisar. Dengan singkat, Ling Qi menghalanginya sehingga mengenai dirinya. Dengan sisa tenaganya, Ling Qi pun berusaha bangkit bersama teman-temannya. Kemudian Zhang Huo yang kini sudah tidak memiliki kekuatan apapun datang menghampiri Tuan An. Ia pun mengatakan jika Tuan An sangat serakah dan semua kekuatan yang sudah ia serap akan berperang dalam dirinya sendiri. Namun saat itu Zhang Huo menusukkan telapak tangan Tuan An dengan tusuk konde yang diberikan oleh Bibi Poise. Lalu kekuatan Tuan An pun berperang dan menyerang dirinya sendiri. Kemudian ketika Tuan An tidak bisa mengendalikan tubuhnya, Ling Qi dan sang kaisar secara bersamaan menusukkan pedangnya ke tubuh Tuan An, hingga Tuan An pun hancur tanpa bekas. Setelah kejadian itu, sang kaisar memberikan penghormatan kepada semua prajurit yang setia kepadanya dan juga menawarkannya untuk mengatakan apapun yang diinginkan mereka. Namun mereka tidak menginginkan apapun. Kemudian sang kaisar memberikan penghormatan kepada Ling Qi atas keberaniannya dan menyerahkan Departemen 6 di bawah kendalinya. Kemudian sang kaisar juga berbicara kepada Yayu mengenai eksekusi yang dilakukan kepada keluarganya itu. Eksekusi itu ternyata adalah atas permintaan Perdana Menteri Chai, bukan keputusan dirinya sendiri. Lalu Yayu pun mengatakan yang terpenting adalah kebenaran saat ini sudah terungkap. Setelah itu, mereka pun keluar dari istana dan berdiri menghirup udara segar atas kemenangan yang telah mereka dapatkan. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.